untuk Pak Ahok, ya Pak Joseph Pinata dari Los Angeles, ya beliau kemarin udah beberapa waktu chatting saya, ya ingin ingin men-sharingkan kisah hidupnya, bagaimana dia bisa melepaskan kepahitan dalam hidupnya, ya. Dan silakan Pak Joseph, silakan di unmute Pak. Ya, Testing bisa semuanya. ya. Oke, mantap. Ya, shalom semuanya. Nama saya Joseph, bukan Ahok. Jadi kalau saya dipanggil Ahok, istri saya nggak senang. Katanya udah cerai. Ya ini saya kemarin saya waktu hari apa ya, hari Kemis ya kalau nggak salah, hari Kemis sehabis Zoom dengan Pak Jonas, saya juga dengar kesaksiannya dari Ibu siapa? Ibu Maya Laban ya kalau nggak salah ya, mengenai kepahitan, terus masih ada dendam segala macam. Saya mau bersaksi ya. Ini sebenarnya hanya untuk kemuliaan Tuhan, tidak ada hubungannya dengan saya. Semua apa yang terjadi sama saya itu Tuhan bikin mujizat. Bagaimana saya bisa sampai ke Amerika, gitu. Jadi pada awal mulanya di tahun sekitar tahun udah hampir 23 tahun yang lalu, 23 tahun yang lalu, saya itu masih di Jakarta. Saya itu bekerja sebagai saya mimpin satu organisasi, saya dipercayakan untuk mimpin satu organisasi untuk satu posisi yang seperti manajer gitu ya. Terus saya ngangkat tiga orang bawahan yang saya pilih dari gereja, orang-orang gereja juga, orang-orang anak-anak rohani juga gitu. Terus mereka sangat miskin, mereka sangat berkekurangan, mobil aja nggak ada, motor aja nggak ada. Mereka ada yang sebagai tukang kosmetik, ada yang sebagai salesman, ada yang macam-macam. Nah, tiga orang ini saya angkat dan saya percayakan untuk bantu saya di organisasi ini gitu. Mereka dapat gaji, mereka dapat fasilitas dan segala macam. Nggak lama kita berjalan, terus setelah itu tiga orang ini bahasa Indonesia apa ya, kong kali kong, bersengkongkol menjatuhkan saya. Akhirnya saya kehilangan pekerjaan saya gitu. Ini sangat menyakitkan. Ini membuat saya kehilangan bukan hanya kehilangan penghasilan, saya juga kehilangan mobil, saya juga kehilangan rumah, saya kehilangan segalanya gitu loh. Atas kejadian ini, atas tiga orang ini. Ini bikin benar-benar saya kepahitan, bikin benar-benar saya dendam. Jadi makanya kalau saya lihat ada orang kesaksian mengenai gimana mereka jadi kepahitan, mereka jadi dendam, mereka jadi marah sama Tuhan. Saya ngalamin, saya benar-benar tahu rasanya kayak gimana. Karena saya 2 tahun, saya sampai nggak mau ke gereja, saya marah sama Tuhan, saya nggak percaya lagi apa itu yang namanya hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan gitu. Karena saya ngalamin, maaf saudara-saudara, bahasa Indonesia saya jelek sekali. Kadang untuk ngomong itu agak susah ya. Jadi kadang kalau misalnya saya bahasa Indonesianya totok, mohon dimaafkan. Nah, setelah saya kena pecat dari posisi itu, kehidupan saya sangat susah sekali. Bayangkan saudara, 3 orang itu saya angkat dari
sangat kondisinya sangat miskin, motor aja nggak ada, sepeda aja nggak ada gitu. Saya angkat untuk sebagai anak buah saya untuk proyek gitu. Akhirnya mereka yang nusuk saya dari belakang. Jadi dendamnya saya itu benar-benar sangat sangat menyakitkan. Saya itu sangat nggak bisa mengampuni gitu. Nah, di Alkitab itu tulis hati hati yang gembira itu adalah obat, tapi semangat Ya, Pak Joseph. eh, saya baru ngerti apa itu yang namanya kepahitan gitu. Saya nggak bisa ngampunin orang, dikit-dikit saya jadi emosi, jadi marah, karena saya jadi kepahitan. Hubungan dengan orang lain juga jadi nggak sehat. Hubungan dengan orang-orang yang eee, itu jadi kalau pahitnya di sini, itu akan mempengaruhi semuanya yang di lingkungan kita. Pergaulan kita juga jadi rusak, keluarga juga jadi rusak, juga jadi rusak, hubungan dengan istri juga jadi rusak. Itu saya butuh 2 tahun untuk bisa ngampunin, sampai satu ketika, Tuhan, itu bicara dengan saya. Kalau Tuhan bicara itu pakai perumpamaan, nggak pakai langsung kita bisa dengar. Tuhan bicara dengan saya, eee, Tuhan ingatkan saya waktu dulu saya kecil, saya suka sekali makan ikan. Nah, pernah sekali, saya ketelen tulang ikan di sini. 2 minggu itu tulang ikan nempel terus. Sampai akhirnya saya nggak berani makan tulang ikan itu lagi. Selama 7 atau 8 tahun saya nggak pernah berani makan ikan lagi. Akhirnya saya trauma dengan itu, setelah 7, 8 tahun saya baru baru berani makan ikan lagi. Jadi perumpamaannya itu Tuhan kasih ingat, yang salah itu bukan bukan, orang Kristennya, bukan, orang Kristen yang nusuk kamu, atau orang yang mengecewakan kamu, ataupun apapun itu. Yang salah itu kamu nggak ngampunin, kamu harus let it go, kamu harus, eee 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 kamu harus melepaskan pengampunan. Habis itu baru saya ngerti, oh saya masih ngampunin orang itu, nggak gampang. Ngampunin orang itu nggak gampang. Padahal yang bikin dosa itu mereka gitu loh, yang ngalamin segala hal-hal itu saya gitu loh. Saya kehilangan, kerjaan, rumah, mobil, semuanya, eee, jatuh miskin bener-bener. Setelah 2 tahun, saya baru bisa ngampunin, saya ngampunin itu bertahap. Saya baru ngerti ayat Alkitab itu, Tuhan Yesus pernah ditanya sama murid-muridnya, eee, "Berapa kali kita harus mengampuni?" Di Alkitab itu tulis, Tuhan Yesus itu jawab, "Kamu harus mengampuni 70 kali 7." Itu di Alkitab itu. Saya nggak ngerti ayat itu. Sampai akhirnya itu saya baru ngerti, artinya Tuhan Yesus itu maksudnya kita ngampunin itu setiap hari, setiap momen, setiap sampai semuanya beres. Nggak ada batasnya gitu. Nah, waktu saya sudah mengampunin, itu berkat Tuhan itu kerannya dibuka lagi. Berkat Tuhan itu akhirnya lancar lagi. Apa yang di hidup saya itu satu persatu dibereskan Tuhan. Makanya penting sekali kita ngerti itu bukan untuk orang lain, itu untuk kita pribadi. Nggak gampang. Saya itu nangis, benar-benar nangis gitu. Orang lain yang salah, malah kita yang harus ngampunin. Tapi ternyata itu kebaikannya itu untuk kita gitu. Nah, sewaktu saya waktu saya udah mengampunin, orang itu prosesnya bertahap dan tiap hari. Iblis mau kita itu bersikeras, nggak mengampunin. Iblis mau kita itu tetap dendam gitu loh. Iblis itu tiap hari ngomongin di telinga saya,
Joseph, kamu bego, kamu udah bantu orang malah digituin orang. Tuh kan, saya bilang juga apa gitu. Orang-orang Kristen itu jahat gitu. Ini bukan orang orang agama seberang atau orang dunia yang nusuk saya itu orang Kristen gitu loh. Saya tuh sakitnya itu double portion, udah jatuh ketimpa tangga gitu. Nah, waktu saya udah mengampunin, berkat saya dibuka satu persatu. Sampai akhirnya saya dibukain jalan untuk ke Amerika. Waktu sesampainya di Amerika, saya baru tahu semua itu rencana Tuhan gitu loh. Waktu saya sampai di Amerika, saya itu baru keran berkat saya itu dibuka berlimpah-limpah. Ini maaf ya, saya ngomong ini bukan untuk memegahkan diri, juga bukan takaran ukuran kita itu bukan berkat, tapi takaran ukuran kita itu hubungan kita sama Tuhan, hubungan kita dipulihkan. Saya ingat waktu Zoom beberapa hari yang lalu, Pak Jonas suka bilang kita berkat itu bonus. Ya, Pak Yonas itu pernah bilang berkat itu bonus, tapi yang paling penting itu hubungan pribadi kita sama Tuhan, juga kehidupan kita dirubahkan karena hubungan kita sama Tuhan. Nah, sesampainya saya di Amerika, satu persatu berkat saya dipulihkan, dikembalikan, dan maaf, saya cuma mau memuliakan Tuhan. Saat ini rumah saya pay off, rumah saya itu lunas, nggak ada cicilannya. Jadi saya beli rumah saya itu cash kontan. Saya beli mobil 3 cash kontan. Saya punya kehidupan dipulihkan satu persatu. Saya ngomong ini bukan karena saya mata duitan atau sok apa ya bahasa Indonesia sok nunjukin orang kaya, enggak. Semua itu karena Tuhan. Saya pernah miskin sekali ya, saudara-saudara, saya pernah miskin sekali. Saya dulu miskin sekali. Saya pergi ke ada satu AI ya, jualan nasi goreng. Saking saya miskinnya, saya bilang sama saya nanya sama AI-nya, AI nasi goreng berapa duit? Tahun itu tahun 90-an. Oh nasi goreng pakai daging mungkin 1.500 gitu. Kalau yang paling murah berapa? 1.200. Pakai apa AI? Itu pakai telur. AI bisa nggak nasi goreng nggak pakai telur? Jadi berapa duit AI? AI-nya bingung. Ya udahlah 900 dia bilang gitu kan. 900. Oh ya udah nasi goreng nggak pakai telur ya iya. Udah ya. Terus saya berdiri di samping AI-nya sambil dia goreng itu nasi goreng. Terus lagi goreng, terus AI-nya tiba-tiba ambil 2 telur mau diceplokin ke itunya. Terus saya bilang, AI, nggak pakai telur, saya nggak punya duit. Saya cuma punya uang 1.000 gitu. AI-nya, udah nggak usah takut. Itu saya yang kasih gratis gitu. Saking miskinnya saya, Pak Jonas. Jadi saya rasa semua dari kalian nggak pernah beli nasi goreng minta nggak pakai telur. itu rasanya konyol sekali, itu memalukan sekali. Itulah yang saya mau saksikan. Tuhan bisa balikan berkati kehidupan saya sampai hari ini ya. Semua yang ada sama saya itu benar-benar Tuhan yang berkatin gitu. Sampai beli nasi goreng nggak pakai telur, cuma mau pakai kecap aja gitu. Akhirnya AI itu kasih saya bonus 2 telur. Sampai hari ini saya doain AI itu waktu saya miskin gitu. Nah, saya mau kesaksian buat saudara-saudara. Itu pengampunan itu paling penting. Kita mesti taat sama apa yang Tuhan perintahkan ke kita. Saya ingat khotbahnya Bu Lani hari Jumat, taat. Jadi taat itu di spell dari depan TATTA, terus dari belakang juga taat. Hasilnya tetap taat, dibalik gimana pun tetap masih taat. Kita masih taat sama Tuhan bilang apa gitu. Kalau Tuhan suruh ngampunin, ampuni saja. Nggak gampang. Satu hari itu
Hari pertama nggak gampang, hari kedua nggak gampang, hari ketiga nggak gampang. Tapi step by step, sedikit demi sedikit, itu lama-lama itu luka di hati itu akan sembuh. Dan waktu kita udah lepasin satu, semua dilepasin, itu keran berkatnya baru ngalir, baru Tuhan ngalir, baru Tuhan berkatin kita satu persatu. Jadi intinya kita mesti ngampunin, itu keran itu baru dibuka. Keran berkat kita. Nanti segala kehilangan yang dulu, Anda akan lihat, Tuhan akan balikkan bukan satu kali, bukan dua kali, bukan tiga kali, ribuan kali lipat. Kalau dibandingkan waktu dulu, kehilangan saya pekerjaan dulu, dengan saya dikasih hadiah, ibaratnya saya dikasih Tuhan itu ke Amerika, itu hadiahnya Tuhan itu ribuan, bukan 100 kali lipat lagi, bukan 200 kali, itu ribuan. Saya saat ini, saya tinggal di Amerika, saya bukan green card, saya udah US citizen, saya udah penduduknya Amerika. Berkatnya itu luar biasa. Kayak tahun lalu ya, waktu kita COVID ya, kita dikasih dari pemerintah aja ya, cek ya, kontan, uang cash ya. Itu kadang $2.000, kadang $3.000. $3.000 itu kalau di Amerika, di kurs ke rupiah itu kira-kira berapa ya? 50 juta. 50 juta, uang gratis. Karena saya udah penduduk Amerika. Uang gratis. Ceknya itu bukan sekali, udah 3 atau 4 kali saya dapat itu dari, nggak kerja Pak, cuma duduk aja. Jadi kalau hilang, kalau mikir waktu dulu saya kehilangan gaji saya ya, tahun 90-an, itu gaji saya itu berapa juta ya? Sekitar 2 juta atau 3 juta. Tapi dibandingkan dengan hadiahnya yang Tuhan gantiin sekarang, saya nggak pernah regret, maaf, saya nggak pernah nyesel, maaf, bahasa Indonesia saya kecampur-campur. Saya nggak pernah nyesel kenapa Tuhan izinkan itu. Sekarang saya baru mengerti. Nah, saat ini kalau saudara ngalamin penganiayaan, saudara ngalamin tiba-tiba ditipu orang, ataupun saudara dekat yang makan Anda diciak orang, ataupun teman gereja Anda nyakitin Anda, ataupun segala macam dalam hal hidup ini. Mungkin anak Anda meninggal, atau kena penyakit, atau apa. Di balik semua itu kita nggak tahu. Besoknya itu ada rencana Tuhan yang indah gitu. Saya ngomong ini bukan berarti sampai hari ini hidup saya enak-enak gitu, nggak ada masalah. Sampai hari ini pun saya masih ada gunung persoalan yang baru. Pak Jonas pun masih mendoakan saya. Saya pun masih ngalamin pencobaan yang baru. Jadi setiap gunung yang kita daki, ya pasti akan ada gunung yang lain yang kita mesti daki lagi yang lebih tinggi gitu. Jadi saya waktu dengar curahan hati dari Ibu Maya Laban, ataupun dari Ibu siapa saya lupa namanya gitu, untuk suaminya gitu, saya bisa ngerti. Saya udah ngalamin. Saya itu sampai undur dari Tuhan. Saya ditipu orang, ditusuk orang dari belakang itu, 3 orang yang miskin yang saya bantu gitu. Jadi hopefully semoga kesaksian saya itu buat ibu, buat bapak-bapak sekalian, bisa memperbaiki hubungan Anda dengan Tuhan. Tuhan lihat kok, Tuhan tahu, Tuhan maaf.
Maaf saudara. Maaf saudara. Waktu 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 saya dengar dari Ibu Maya ataupun dari kesaksian yang lain, saya rasanya terbeban untuk bagian ini. Ini kesaksian ini saya udah pendam hampir 23 tahun. Ini kesaksian pertama kali saya untuk publik, untuk ke saudara-saudara. Saya nggak pernah bagiin ke siapa-siapa apa yang terjadi di kehidupan saya yang dulu. Saya begitu dengar orang kalau ngalamin kepahitan, kalau orang ngalamin dendam, nggak bisa ngampunin, itu saya ngalamin 2 tahun, Pak. 2 tahun saya nggak bisa ngalamin berkat Tuhan. Tapi gimana pun beratnya, kita itu masih ngampunin. Bukan untuk orang itu, untuk kita sendiri. Waktu kita ngampunin, berkat dari Tuhan itu kerannya akan dibuka untuk kita semua. Waktu kita ngampunin, Tuhan akan balikin, Tuhan kan balas 100 kali lipat, 1000-an kali lipat. Waktu saya mau balas orang itu, saya pernah ditegur sama Tuhan. Tuhan kasih ngomong di dalam hati saya, pembalasan kamu itu segede tangan kamu. Tapi tangannya Tuhan itu ribuan kali lipat, gitu. Tangannya Tuhan itu ribuan kali lipat. Pembalasannya itu miliknya Tuhan. Waktu itu baru saya ngerti apa arti ayat Tuhan itu. Tuhan bilang pembalasan itu miliknya saya, bukan miliknya kamu, Joseph. Terus saya ngampunin setelah 2 tahun itu. Setelah saya ngampunin, saya udah let it go. Saya ngampunin, saya doain orang itu, udah saya lewat. Setelah kemudian 20 tahun kemudian, saya baru dapat kabar. Ini ada satu pendeta, teman baik saya juga, namanya pendeta Nathanael Sembiring di Solo. Kita pernah chatting di Facebook, terus akhirnya kita chatting, gimana ngomong-ngomong, nggak taunya saya pernah kesaksian sama dia apa yang terjadi ya. Loh, itu yang kamu ngalamin, sekarang organisasinya udah bubar, orang-orangnya udah bubar semua. Yang satu berantakan hidupnya, nipu orang, yang satu lagi tidur dengan janda dan nipu uang jandanya, dan tiga orang yang nipu saya itu semua dibabat Tuhan, semua dibalas Tuhan, sampai organisasinya aja dihancurin sama Tuhan. Jadi kalau saya balas dengan tangan saya hanya bisa tampar orang itu atau gebuk orang itu, tapi tamparannya Tuhan itu ribuan kali lipat. Jadi saudara-saudara yang berusaha balas dendam, mikir sekali lagi, itu haknya Tuhan. Pembalasan itu haknya Tuhan. Kita itu nggak punya hak sedikit pun. Kita itu nggak punya, itu punyanya Tuhan. Kalau kita balas dendam, itu artinya kita mencuri dari Tuhan. Karena itu miliknya Tuhan. Itu baru saya ngerti ayat Alkitab itu. Banyak sekali, seringkali kita baca Alkitab, banyak ayat kita nggak ngerti. Sampai sekarang saya baca Alkitab pun masih banyak yang saya nggak ngerti gitu. Tapi satu persatu dari
dari hidup saya ngalamin dan saya baru bisa ceritain ke orang gitu. Saya baru bisa ceritain kenapa kita mesti ngampunin, kenapa kita nggak boleh balas orang, kenapa karena semuanya itu miliknya Tuhan. Tuhan itu uh, punya berdaulat atas semuanya itu. Kita nggak punya hak gitu. Kewajiban kita yaitu kita cuma taat. Seperti Ibu Lani bilang waktu Jumat kemarin, cuma taat. Disuruh apa? Ya ikut. Disuruh ini, ya ikut gitu. Suruh bayar perpuluhan, ikut. Bayar perpuluhan. Disuruh doa, ya doa gitu. Disuruh nggak boleh ini, ya nggak boleh ini. Cuma taat. Jangan neko-neko, jangan ambil jalan pintas atau jangan pakai kepintaran kita sendiri gitu. Jadi sekali lagi semoga kesaksian saya buat itu bermanfaat ya. Kita memang seringkali hidup ini kita banyak yang kita nggak ngerti, kok kayak begini, kok saya udah begini, kok digituin orang lagi. Sampai hari ini pun saya masih digituin orang dan saya masih punya pergumulan, saya masih ada gunung persoalan yang baru yang saya mesti daki, yang saya mesti selesaikan gitu. Tapi beberapa hal saya belajar untuk taat gitu, untuk berdoa, untuk serahin sama Tuhan gitu. Itu pembalasan itu miliknya Tuhan ya. Sekali lagi saudara, maaf ya saya nggak tahan gitu. Ya Pak Yonas, saya balik ke Pak Yonas. Ya terima kasih kesaksiannya Pak Joseph. Ya, ini hal luar biasa, sangat memberkati kita semua, saya percaya. Ya, karena ini kisah itu memang betul, saudara, bahwa pengampunan itu sangat penting.